selamat malam Mau Mania. Malam. Jumpa lagi di Midnight Live. Semangat banget. Iya dong. Habis gajian ya? Kan minggu lalu itu. Kali ini gue yang berkuasa malam ini. Panggung jadi milik gue nih. Setelah 137 episode, saya berhasil melengsarkan Bung Reza dari co-host jadi host utama. Nggak pakai makar. Kalau makar kenyang. Oh, thank you. Gitu dong. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Akhirnya monolog lagi. Montong monolog otong kali ini. Jadi berita malam ini kita akan bahas soal aplikasi kencan. Niatnya mencari cinta, malah berujung bencana. Zaman now, zaman sekarang, cari teman atau cari gebetan nggak pakai effort ngumpulin tekad. Sekarang udah gampang banget. Cukup swipe kanan, swipe kiri. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Iya. Gitu nggak sih lagunya? Tapi sayangnya nggak semua yang ada di aplikasi kencan niatnya baik. Ada yang modusnya bukan cari kenalan, tapi cari korban. Ngarepnya ketemu modelan Ali Topan. Yang nongol aligator. Ya kalian inilah aligator. Awalnya speak manis. Pas ketemu kelakuannya kayak iblis. Gua ada tebak-tebakan nih. Jadi tebak-tebakan nih. Penonton pasti bisa nih, karena waktu kecil sering tuh ditanyain guru tuh. Gimana suara bebek? Betul. Terus gimana suara kucing? Betul. Kalau suara anjing gimana? Salah. Suaranya gini. Bayarin dulu bro, besok gua ganti. Nah, kalau suara buaya ada yang tahu nggak? Mana tuh? Buaya nggak bisa ngomong, lidahnya kan pendek. Tapi kalau dia ada suaranya kayak gini nih. Hai cantik, sendirian aja. Yuk pulang bareng, aku anterin. Aku begini sama kamu doang kok. Buaya banget tuh. Bisa aja kotak sabun. Itulah yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Seorang mahasiswi yang niatnya cuma pengen kenal lebih dekat, malah jadi korban pria berkelakuan bejat. Jadi begini, thank you. Ada seorang mahasiswi berusia 21 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara jadi korban pemerkosaan dan pemerasan oleh pria yang dikenalnya lewat aplikasi kencan. Kasus ini bermula ketika korban akhirnya berani speak up lapor ke polisi. Sudah benar itu, langsung speak up ke polisi. Soalnya kalau cuma curhat di close friend, pelaku nggak bakal ditangkap. Abis terima laporan, Polres Langkat langsung gercep. Sampai akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Ya seperti biasa, pas belum ketangkap gayanya sok jagoan. Pas ditangkap langsung tobat dadakan. Udah kayak tahu bulat tuh ya. Ya kan digorengin dadakan. Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Yanuar Lutfi bilang kalau kejadian itu berawal pada Maret 2025. Maret kemarin? Berarti pas bulan puasa tuh. Bukannya lomba-lomba cari pahala, malah cari masalah tuh. Jadi saat itu pelaku inisial PH usia 26 tahun kenalan sama korban lewat salah satu aplikasi kencan. Harusnya nih yang namanya aplikasi kencan itu buat cari pasangan. Ujungnya malah dapat hukuman. AKP Gulam nambahin, dari aplikasi kencan pelaku lanjut ajak korban kenalan dan chatting lewat DM dan WA. Namanya juga online ya. Mirip-mirip lah sama caranya sama kayak COD tuh. Dari aplikasi lanjut chattingan, minta nomor, dikirim tuh pesanan. Nah tapi ini bukan COD, cash on delivery, crime of delivery. Ngerti nggak? Ulang.
crime on delivery. Itu yang benar tadi. Lanjut. Pada Juni 2025, pelaku ajak korban ketemuan dan jalan-jalan naik mobil. Gayanya sih sweet. Aslinya pahit. Udah kayak Broto Wali. Abis jalan-jalan, pelaku minta korban buat nemenin ke kantornya. Pas sampai parkiran, bukannya ketemu atasan, malah megang tangan. Terus maksa ciuman. Sungguh puter balik. Kelewatan maksudnya. Ya kan kalau kelewatan puter balik. Korban langsung menolak, tapi pelaku ngancem bakal mukulin korban. Lalu dengan bejatnya, pelaku mencabuli korban. Kayaknya yang diparkir nggak cuma mobil tuh, tapi otaknya juga diparkir. Malah nafsunya yang digas. Nggak cuma itu, AKP Gulam juga bilang kalau pelaku memaksa korban turun dari mobil dan membawanya ke dalam kantor. Saat berada di dalam kantor tersebut, pelaku memperkosa korban. Dan parahnya, habis mengacak-ngacak harga diri korban, pas korban minta pulang ke kos, pelaku nggak mau nganterin. Jahat banget ya, kacau. Nggak tega gue bacain. Jadi ingat kata-kata filsuf zaman purba. Lebih baik banyak rebahan daripada banyak impian, tapi kerjanya rebahan. Ada aja tuh yang bikin. Masih di bulan yang sama, pelaku menghubungi korban lagi. Alasannya mau minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi ternyata abis jemput korban, pelaku bukannya taubat, malah melakukan aksi bejat. Korban dibawa ke kantor lagi dan diperkosa lagi. Korban sempat melawan, tapi lagi-lagi pelaku mengancam bakal memukul korban. Dan mirisnya, saat memperkosa korban, pelaku diam-diam merekamnya. Wah, benar-benar gak benar ini. Emang dasar siluman buaya. Awalnya baik, sok minta maaf. Tapi ujungnya diperkosa dan diancam. Nih, ingat penonton ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba baik, maka ingat kata Sun Gokong. Guru, dia siluman guru. Dan 2 hari kemudian, pelaku menghubungi korban dan melakukan pemerasan. Pelaku minta sejumlah uang. Dan kalau korban gak mau kasih uang, pelaku ngancem bakal nyebarin video asusila ke teman-teman korban. Akhirnya korban ketakutan dan mengirim uang beberapa kali kepada pelaku. Pertama, korban transfer Rp460.000. Yang kedua, transfer lagi Rp2,5 juta. Total korban rugi Rp2.960.000. Kacau. Udah ngerusak martabat perempuan. Ditambah lagi nih, peras uang korban. Jangan ditiru ya. Udah salah secara hukum, dosa itu. Buat semua, gue pesen nih. Nih gue pesen nih, martabak telur 2. Kopi 1. Bukan. Jadi gue pesen nih ya, mau sama pasangan, mau sama kenalan, mau sama teman, pokoknya jangan melukai hati dan ingkar janji. Karena mau itu korban banjir atau korban tabrak lari, cuma korban janji sama korban sakit hati yang nggak bisa dievakuasi. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Gulam Yanwar Lutfi bilang bahwa pelaku memakai duit Rp460.000 hasil pemerasan pertama buat kebutuhan sehari-hari. Dan duit Rp2,5 juta hasil pemerasan kedua rencananya mau dipakai buat beli HP. Ya elah, nggak ada dana, nggak usah banyak gaya dah. Tapi nih, zaman sekarang banyak sih orang yang gampang panas soalnya. Lihat story orang panas. Lihat orang bahagia panas. Lihat orang beli barang baru panas. Jangan-jangan lahir dari letusan gunung berapi lagi. AKP Gulam juga jelasin kalau lokasi pelaku memperkosa korban, dia bilang nih, memang dulu pelaku pernah bekerja di situ sebagai petugas kebersihan freelance. Dan setelah kantornya tutup dan kosong, pelaku masih menyimpan kunci kantor tersebut. Sehingga pelaku bisa masuk ke kantor dan melakukan aksi bejatnya kepada korban. Udah nggak kerja, tapi masih nyimpan kunci. Kalau penonton, udah kerja, nggak kaya-kaya. Sampai rumah dikunciin. Tidur di teras lagi dah. Kalau nggak pura-pura nginep kantor. Ada lemburan nih. Strategi gue itu. Tapi tetap semangat ya. Ingat,
dompet kita bukan donat. Oh iya. Nggak bisa dibiarin diam terus, ngembang sendiri. Iya ya. Dan akhirnya pada Sabtu 1 November, pelaku berhasil ditangkap di salah satu hotel di kota Medan. Polisi juga berhasil mengamankan duit hasil pemerasan sebesar 2,5 juta rupiah. Belum sempat dibeliin HP tuh duit ya. Emang ya manusia, nggak ada dana banyak rencana. Pas ada dana, hilang rencana. Iya, betul. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo bilang memastikan tidak akan menutup mata sama perbuatan pelaku. Apalagi yang korbannya adalah kelompok rentan. AKBP David dengan tegas bilang nggak akan ada ruang bagi kejahatan yang merendahkan perempuan. Sudah benar itu. Jangan kasih ampun buat orang yang red flag begitu. Kasus ini harusnya jadi pengingat buat semua pengguna aplikasi kencan. Jangan gampang percaya deh sama bio yang kelihatannya manis. Bisa jadi kelakuannya sadis. Dan gak semua yang ngirim emot lope-lope itu tanda cinta. Karena bisa jadi itu tanda-tanda buaya. Buaya yang sedang mencari mangsa. Kalau penonton masih kadal nih. Buat yang sedang cari pasangan, carilah yang setia. Kayak saya nih. Otong setia budi. Ya. Apalagi buat perempuan yang rentan, cari cowok yang setia. Nih, gue kasih tahu ciri-cirinya nih, cowok setia. Cowok setia itu jangan kan ngelirik cewek. Lihat kabel telanjang aja nggak berani megang. Ya takut setung lah. Nah, buat kamu yang masih hobi swipe kanan, swipe kiri, ingat ya, cinta sejati nggak diukur dari chat manis di aplikasi. Dan kalau hati mulai terbuka, jangan sampai akal ikut tertutup. Karena di zaman serba digital, kadang yang kelihatan ideal bisa aja jadi sinyal bencana yang berakibat fatal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.